Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, here I will present the material about the present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum atau begins before, selama atau is in progress at the present, dan berkelanjutan setelah atau continuous after, waktu atau aksi lainnya. Apabila kita sudah memahami simple present tense, selanjutnya tidaklah sulit untuk mengerti aspek lain dari bingkai waktu present ini. Nah, selanjutnya kita membahas fungsi present continuous tense. Yang pertama, menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyatakan suatu peristiwa dan perbuatan yang memiliki sifat sementara. Yang ketiga, menyatakan suatu peristiwa yang akan segera dikerjakan. Yang keempat, menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung namun tidak dikerjakan ketika menyampaikan. Yang kelima, menyatakan sebuah peristiwa sebagai bentuk immediate future guna memberi perhatian. Yang keenam, menyatakan peristiwa atau kejadian yang berubah-ubah. Selanjutnya kita membahas ciri-ciri present continuous tense. Apa aja sih? Yang pertama, menggunakan kata kerja bentuk ing atau verb ing. Example, playing, watching, doing, singing, cooking, dancing, dan lain-lain. Nomor 2, apabila diubah menjadi kalimat tanya, maka to be akan berpindah ke depan. Diketahui bahwa to be terdiri dari am, is, and are. Jika menggunakan kalimat tanya negatif, maka hanya ditambahkan not setelah to be. Example, are not we singing BTS song? Example of sentence, it is at 4 o'clock, they are discussing something right now. Penjelasannya, mereka mulai berdiskusi sejam yang lalu. Sekarang jam menunjukkan pukul 4 sore, dan mereka masih berdiskusi. Ini menunjukkan bahwa diskusi mereka dimulai pada masa lampau, atau begins before. Masih berlangsung pada saat sekarang, atau is in progress at the present, dan mungkin akan berlanjut sampai nanti, atau continuous after. Selanjutnya, rumus present continuous tense seperti yang ada pada gambar yang di samping saya. Untuk membentuk kalimat present continuous tense, kita harus menerapkan rumus be ditambah present participle ing pada kata kerja utama. Nah, yang pertama kalimat positif. Rumusnya, subject ditambah to be, am, is, are ditambah verb ing ditambah object. Example, she is doing her homework now. Nah, yang kedua kalimat negatif. Rumusnya, subject ditambah to be ditambah not ditambah verb ing ditambah object. Example, she is not doing her homework now. Yang ketiga kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya, to be ditambah subject ditambah verb ing ditambah object. Example, is she doing her homework now? Nah, selanjutnya penggunaan kalimat present continuous tense. Bentuk present continuous tense secara khusus digunakan untuk keadaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Example, it is raining and I am waiting for my mother to pick me up. Nomor 2, untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan. Example, this semester Arnold is taking 5 classes. Nomor 3, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Example, she is spending her holiday in Bangkok next week. Apa aja sih keterangan waktu yang digunakan pada kalimat present continuous tense? Keterangan waktu dibagi menjadi dua, yaitu
pada saat terjadi pembicaraan dan pada waktu sekitar waktu pembicaraan. Pada saat terjadi pembicaraan atau at the time of speaking ada right now, at the moment, today, at present. Nah, yang kedua pada waktu sekitar waktu pembicaraan atau around the time of speaking ada this month, this year, this week, this semester. Yang terakhir kata kerja yang tidak digunakan pada present continuous tense. Ada kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi seperti love, prefer, hate, like, appreciate, want, dislike. Yang kedua, kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera seperti hear, taste, smell, see. Yang ketiga, kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan seperti think, believe, understand, know, recognize. Keempat, kata kerja yang menunjukkan kepemilikan seperti own, have, possess, belong. So much material that I can convey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.